Selamat datang di channel kami. Yang baru mampir, kalau kalian suka channel ini, silahkan like, comment, subscribe, dan share ya, supaya kalian gak ketinggalan film-film lainnya. Seorang cewek berjalan sambil membawa koper. Ia bersiul memanggil taksi, mengganti penampilannya dengan OTD kekinian. Di pesawat, ia menulis sesuatu dan diganggu oleh cowok asing yang bikin ilfil. Cowok di depan memperhatikan, sebut aja Arga. Ketika cowok asing itu ke belakang, Arga menyusul. Setelah itu, mereka gantian tempat duduk. Meski heran, tapi Aleta berterima kasih. Arga menutup bukunya. Aleta tidak sengaja menjatuhkan kertas saat mengambil HP. Di tempat pengambilan barang, Aleta bertemu cowok asing prik itu lagi. Cowok itu bertanya, calon suami lo mana? Aleta heran, calon suami apaan? Cowok itu kasih tahu, tadi waktu ke belakang ada cowok yang suruh pindah, katanya calon suami. Aleta senang. Ia ke depan memanggil taksi, tapi tidak ada yang berhenti. Arga datang memberitahu kalau sampai besok pun gak bakal ada taksi, lalu menunjuk keterangan di sana. Aleta bilang gak lihat, jadi dia gak tahu. Arga menawarkan tumpangan, mobil Geography Channel. Aleta mengajak Arga ngobrol, tapi dicuekin. Seseorang menelpon Arga dari tim Geography Channel. Bugi memberitahu kalau host yang sudah di-training membatalkan kesepakatan. Arga minta temannya cari host supaya mereka bisa berangkat sesuai jadwal. Sampai di penginapan di Bali, tim Geography Channel sedang rapat. Aleta datang. Arga bertanya, "Lu ngapain di sini?" Aleta bilang, karena ia tahu Arga butuh host, ia sudah belajar semalam. Salah satu anggota meminta Aleta casting. Aleta pun casting dengan gaya host, tapi kayak host gosip, padahal acaranya tentang alam. Bugi tertawa. Rimba bilang Aleta nggak ada masalah di kamera dan mau memberi kesempatan. Sedangkan John tidak setuju dan menyuruh pulang saja. Aleta pun pulang. Malamnya Arga datang. Mereka pun pergi untuk syuting. Aleta pura-pura keseleo. Arga bertanya, mau digendong? Aleta jawab, mau. Arga pun langsung memanggil Rimba untuk menggendong Aleta. Malamnya John bilang jangan sampai ada yang telat besok karena akan ke dermaga. Besoknya mereka semua kumpul, tapi Aleta tidak ada. John bilang, paling kabur. Arga tidak percaya Aleta kabur. Mereka pun pergi ke dermaga. Ternyata di sana sudah ada Aleta yang sedang olahraga. Arga tersenyum melihatnya, lalu menghampiri dan bilang, bukannya kaki lo keseleo. Aleta ketahuan cuma pura-pura kemarin. Di kapal, Aleta mengambil foto-foto Arga. Syuting komodo. Arga sebagai sutradara menyuruh Aleta berbicara. Bugi melihat komodo itu mendekat, ia pun kabur. John menyusulnya. Rimba sebagai kameramen maju, Aleta sebagai host juga ikutan maju. Arga melarang mendekati komodo itu, tapi mereka tidak mau mendengar. Ia pun mengangkat Aleta pergi. Pas syuting lagi, John menegur Aleta karena tidak rapi. Arga pun merapikan kerah yang tidak rapi itu. Saat Arga kembali, Aleta malah menggeser kartu di lehernya. Arga pun merapikannya lagi. Action. Mereka menontonnya dan tidak senang dengan hasilnya. Arga bilang belum ada yang keren. Aleta mengajukan ide agar lebih eksplor dan bikin penonton terbawa perasaan. Arga melihat tulisan 30 hari lalu bertanya, ini kenapa harus 30 hari? Aleta bilang biar semuanya sempurna. Sebenarnya buat kamu. John bilang, lu kira gue bikin ini gak mikir? Arga berusaha menghentikan John. Tapi John malah mengira Arga membela Aleta karena jatuh cinta dan menuduh yang tidak-tidak. Arga pun marah ke John. Ia bilang ia melakukan ini untuk tim. Di tenda Aleta ada bunga. Aleta senang mengira itu dari Arga. Arga membaca di ayunan. Aleta menghampirinya, berterima kasih untuk bunganya. Arga tidak menjawab sama-sama dan malah bertanya tujuan Aleta ke Bali. Aleta menceritakannya. Flashback, Aleta ketawa karena dijodohkan dan tidak punya pilihan. Pada waktu pertemuan, Aleta datang memakai kebaya, shawl, dan kacamata hitam. Ia memperhatikan targetnya lalu maju dan tersangkut. Jalannya juga begitu, agak rempong. Aleta duduk dengan kasar. Cowok di depan memastikan itu benar Aleta. Aleta berusaha bikin cowok itu ilfil dengan sengaja datang terlambat. Mereka pesan minuman, cowok itu pesan orange juice. Aleta bilang pesan vodka on the rock. Cowok itu bertanya, enggak salah. Aleta bilang, apanya yang salah? Terserah gue mau minum apa, bawel lu. Minuman datang, Aleta langsung meminum semuanya. Arga tertawa mendengarnya. Aleta bilang sengaja atur ketemuan di tempat langganannya dan request minumannya diganti air mineral. Arga merasa tindakan Aleta gila juga. HP Aleta bunyi. Cowok yang dijodohkan dengan Aleta mengirim pesan. Aleta bilang ke Arga kalau ia tidak akan kembali karena keluarganya tidak akan berubah. Tapi Arga minta Aleta supaya pulang.
Di kapal, Aleta dan Bugi foto-foto. Rimba bilang, lama-lama dilihat tuh anak lucu juga ya. Arga melihat ke sana dan bilang, Bugi. Rimba bilang, iya kali, Aleta tuh lihat. Rimba bertanya, Arga nggak ngincar dia? Arga cuma diam. Waktu mereka tatapan, Arga langsung pergi. Bugi bilang kayaknya Arga suka memperhatikan Aleta. Aleta pun tersipu malu dan diceciein. Bersiap untuk menyelam. John mau ikut. Arga bilang dia sama Rimba cukup kok. Tapi John tetap mau ikut karena ia penanggung jawab dan menyuruh instrukturnya tidak usah ikut. Mereka pun menyelam dan merekam juga, mengeluarkan alat lain. John memberi tanda naik. Arga dan Rimba sudah di kapal. Bugi bertanya, John mana? Arga bilang, bukannya udah naik duluan. Mereka pun sadar John masih di bawah. Kakinya tersangkut. Tim bersiap memakai alat selam lagi. Aleta langsung ambil kacamata dan lompat. Ia menolong John. Tim menyusul. Aleta pura-pura pingsan. Semuanya khawatir. Aleta langsung tersenyum dan heboh. Arga marah. Aleta bilang melakukan ini untuk mendapat perhatian Arga. Ia yakin sekarang Arga peduli sama dia. Arga bilang cara orang menunjukkan perhatiannya beda-beda. Ia juga bilang bunga itu bukan dari dia. Itu dari Rimba. Arga duduk sendirian. Rimba datang. Ia mengucapkan selamat karena sudah menemukan orang yang bisa buat Arga jatuh cinta. John duduk sendirian. Arga mendatanginya. John minta maaf karena sudah bersikap buruk. John menghampiri Aleta. Ia berterima kasih karena sudah ditolong. Aleta memeluknya. Arga pergi. Aleta menyusul. Proyek mereka sudah jadi. Aleta dan Arga main sepeda. Aleta bilang, ia selalu pengen jatuh cinta sama orang yang kasih dia kenangan indah sampai dia tidak bisa melupakannya. Arga bilang ia tidak pernah memikirkan cinta karena cinta bisa datang tanpa harus direncanakan. Arga menulis sesuatu lalu berkumpul bersama teman-teman. Dalam perjalanan pulang di mobil, Arga dan Aleta semakin dekat. Pesawat yang mereka sewa rusak. Mereka pun naik kereta. Rimba mengambil foto mereka. Melewati kebun, menyeberangi laut, foto-foto terus. Di bandara, Arga memberi bukunya ke Aleta. Aleta pulang duluan ke Jakarta. Arga dan tim menunggu klien yang tidak on time, sedangkan Arga mau mengejar pesawat. Rimba datang memberi amplop ke Arga. Saat keluar dari ruangan, Arga lupa membawa amplop itu. Arga mengejar pesawat agar bisa memberi selamat di ulang tahun Aleta. Sambil menunggu, teman-teman mengabari kalau mereka berhasil deal. Di pesawat, Arga berkirim pesan dengan Aleta. Arga menulis sesuatu untuk difoto dan dikirim ke Aleta, tapi HP Aleta lowbat. Petir menggelegar. Pesawat sedang tidak baik-baik saja. Penumpang harus memasang pengaman. Keadaan Arga dan Aleta berbeda jauh. Gawat deh. Aleta membuka amplop yang diberikan Arga. Ternyata tulisan Aleta waktu itu. Ada surat Arga juga. Aleta membaca semuanya. Besoknya, Bugi datang memberitahu Aleta kalau semalam pesawat Arga kecelakaan. Aleta menyalakan berita mau memastikan lalu pergi ke tempat pengecekan nama. Badan SAR mengevakuasi para korban. Aleta juga pergi ke tempat itu untuk mencari Arga, tapi sekeras apapun mencoba Arga tetap tidak ketemu. Yang lain mengingat satu persatu kenangannya dengan Arga. Aleta melihat kertas yang tergenang air. Dito datang ke rumah Aleta membawa amplop, tapi Aleta pergi ke rumah Arga. Satpam memberitahu kalau penghuni rumahnya lagi tidak ada. Aleta hanya diam mengingat kenangannya dengan Arga. 1 tahun kemudian, Aleta dan Dito akan menikah. Aleta masih sedih. Keluarga sudah merencanakan perjodohan. Mamanya menenangkan Aleta, lalu mereka pergi ke tempat pemesanan pakaian. Mama Arga dan Tiara di tempat itu juga. Tiara menatap Aleta. Rumah Aleta sedang dihias. Aleta menjawab telepon lalu pingsan. Waktu sadar, ia langsung membuka HP-nya, memberitahu mamanya kalau Arga masih hidup dan keluar pinjam mobil Dito mau ke rumah Arga. Mama Arga yang membuka pintu. Tiara juga ada di sana. Mama Arga mengusir Aleta. Bugi datang membujuk Aleta untuk pulang, tapi Aleta tidak mau pulang. Ia menunggu sampai malam. Hujan lagi. Bugi memanggil Aleta pulang lagi. Di hari pernikahan, saat Dito mengucapkan akad, ia melihat Arga dan tidak menyelesaikan akadnya. Ia bilang tidak bisa melanjutkan pernikahan lalu memberitahu Aleta kalau Arga ada di sini. Aleta pun langsung lari mencari Arga. Mereka bertemu. Arga cerita tentang waktu ia kecelakaan. Ia juga bilang pernah mencari Aleta tapi yang ia lihat Aleta sudah punya hidup baru. Tiara yang memberitahu Arga kalau Aleta datang. Ia juga mendukung Arga untuk sama Aleta. Saat sampai di sana, Arga merasa sudah terlambat. Dito bilang belum terlambat. Ia juga bilang sudah tahu tentang Arga dan Aleta. Ia mau kasih Aleta kenangannya dengan Arga, tapi waktu itu ia pikir Arga sudah tidak ada, jadi itu bukan waktu yang tepat.
Tapi sekarang Arga sudah ada di sini, dan ini kesempatan mereka. Nenek Aleta menangis. Tiara menerima undangan pernikahan Arga dan Aleta. Di pesawat, Aleta membuka tulisan I love you from 38.000 feet. Teman-teman mereka katanya bagus untuk hadiah pernikahan. Mereka seru-seruan, tiba-tiba ada orang aneh yang dulu si alay. Tanda pasang pengaman. Arga trauma. Aleta menenangkan Arga dan selesai. Sampai jumpa di video film lainnya.